peluang Elkan Baggott dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia jelang melawan Cina pada Juni 2025 menarik diulas. Sebab Patrick Kluivert berpotensi kehilangan Kevin Dix karena cedera. Padahal Patrick Kluivert memerlukan pemain terbaik untuk menghadapi Cina. Sebab skuad Garuda perlu meraih kemenangan dalam laga krusial itu demi jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, timnas Indonesia akan segera lanjutkan perjalanannya di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Juni 2025 ada 2 pertandingan yang akan dilakoni pasukan Garuda, yakni melawan Cina dan Jepang. Ini jadi 2 laga terakhir grup C. Hasil laga ini akan menentukan nasib timnas Indonesia dalam memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Sayangnya, jelang melawan timnas Cina, Patrick Kluivert berpotensi kehilangan sejumlah pemain andalannya. Salah satunya Kevin Dix. Diketahui, Dix alami cedera hamstring saat membela klubnya, FC Copenhagen, pada 13 April 2025. Parahnya cedera yang dialami membuat dirinya diprediksi absen hingga akhir musim FC Copenhagen. Tentunya Patrick Kluivert harus putar otak untuk mencari pengganti Kevin Dix. Akankah dirinya melirik Elkan Baggott? Elkan Baggott diketahui sudah lama absen membela timnas Indonesia. Dia terakhir kali bermain bersama timnas Indonesia saat Piala Asia 2023 melawan Australia. Dengan cedera Kevin Dix, Baggott berpeluang kembali berseragam timnas Indonesia. Terlebih kini, timnas Indonesia dipimpin pelatih baru Patrick Kluivert menarik menantikan laga tersebut. Jelang pemusatan atau TC timnas Indonesia, sudah ada 2 pemain abroad yang kini berada di Bali. Timnas Indonesia merencanakan adakan TC di Bali untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menghadapi 2 laga krusial pada Juni 2025 mendatang melawan China serta Jepang. Maka dari itu, PSSI akan memfasilitasi Patrick Kluivert untuk persiapan dengan waktu cukup lama. Jelang TC timnas Indonesia tersebut, kini sudah ada 3 pemain abroad yang berada di Bali. Hal tersebut diketahui dari postingan Instagram Marcelino Ferdinand. Nah, mantan pemain KMSK Denze tersebut terlihat sudah berada di Bali yang merupakan tempat TC timnas Indonesia. Menariknya, Marcelino Ferdinand tidak sendirian, karena di foto yang dibagikan via Instagram pribadinya itu juga terdapat sosok Asnawi Mangkualam. Diketahui Asnawi Mangkualam juga berkarir abroad atau di luar negeri, tepatnya di Liga Thailand. Pemain abroad ketiga yang berada di Bali adalah Ronaldo Kuateh. Anak dari Roberto Kuateh tersebut juga berkarir di Liga Thailand sebagai pemain Muangthong United. Meski begitu, tidak diketahui apakah Ronaldo Kuateh masuk dalam daftar panggilan Patrick Kluivert. Ataukah kehadirannya di Bali hanya untuk berlibur apa memang bakal gabung ke TC Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Jayden Oosterwolde mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh pihak PSSI terkait kemungkinan membela Timnas Indonesia. Kabar ini tentu membuat publik tanah air kembali berharap akan kehadiran pemain berdarah Indonesia lainnya untuk memperkuat skuad Garuda. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Oosterwolde menyebutkan bahwa bukan hanya Indonesia yang menghubunginya, tetapi juga timnas Suriname. Kedua negara tersebut memang memiliki keterkaitan darah dengan sang pemain. Namun, meski sudah mendapat 2 ajakan resmi, Oosterwolde menegaskan bahwa saat ini membela negara lain belum masuk dalam agendanya. Pemain yang kini memperkuat Fenerbahce di Liga Turki itu tidak menutup pintu secara permanen. Ia memilih untuk menunda keputusannya dan belum memberikan jawaban kepada Indonesia maupun Suriname. Hal ini membuat masa depan Oosterwolde di level internasional masih menjadi tanda tanya besar. Namun, pernyataan Oosterwolde yang menunda dan tidak menolak sepenuhnya membuka celah bagi PSSI untuk terus melakukan pendekatan. Bisa jadi jika nanti peluang membela Belanda tertutup atau tidak berjalan sesuai harapan, pintu ke timnas Indonesia bisa kembali menjadi opsi realistis bagi sang pemain. PSSI kena sanksi FIFA. Hukuman tersebut pun bakal membuat timnas Indonesia alami kerugian jelang melawan timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Duel timnas Indonesia versus Cina diketahui akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni 2025. Dengan sanksi yang kini didapat, jumlah penonton dalam laga itu bakal dikurangi. Ya, PSSI mendapat 2 sanksi dari FIFA buntut ulah supporter di laga timnas Indonesia versus Bahrain yang berlangsung di SUGBK pada 25 Maret 2025. Kala itu, FIFA menilai supporter melakukan tindakan diskriminatif saat laga melawan Bahrain. Hal tersebut diungkapkan oleh Exco PSSI Arya Sinulinga. Arya menyebut, FIFA telah mengirimkan surat resmi kepada PSSI terkait diskriminasi. Jadi kemarin kita sudah dapat surat dari FIFA tentang diskriminasi. Keputusan dari FIFA bahwa PSSI harus bertanggung jawab terhadap perilaku diskriminatif supporter pada saat Indonesia melawan Bahrain yang dimainkan 25 Maret 2025, kata Arya. Buntut kejadian itu, FIFA memberi 2 hukuman kepada PSSI. Sanksi itu berupa denda sebesar 400 juta rupiah dan pengurangan jumlah penonton. Hukuman ini pun jadi kerugian timnas Indonesia yang akan segera berlaga melawan Cina. Laga ke-9 grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 itu diketahui akan digelar di SUGBK pada 5 Juni 2025. Kerugian muncul karena adanya pengurangan jumlah penonton. Pembatasan penonton yang diterapkan FIFA sebesar 15% dari total kapasitas stadion. Hal ini terutama akan terjadi di tribun belakang gawang, yaitu tribun utara dan selatan. Timnas Indonesia diyakini akan sangat matang jelang laga pamungkas grup C putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk saat ini, skuad Garuda masih belum bisa tenang dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia. Anak asuh Patrick Kluivert memang memiliki kans yang sangat kecil untuk bisa lolos langsung ke panggung dunia. Namun, kesempatan mereka masih sangat besar untuk bisa lolos ke putaran keempat babak kualifikasi. Untuk bisa menuju ke putaran keempat, mereka harus mengamankan posisi 4 besar tersebut. Laga penentuan akan berlangsung saat menghadapi timnas Cina pada pertandingan ke-9 grup C. Duel tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis mendatang. Oleh sebab itu, PSSI sudah mempersiapkan timnas dengan matang. Tim Merah Putih akan menjalani TC lebih awal jelang laga tersebut. Rencananya, TC tersebut akan berlangsung pada 26 Mei mendatang di Bali.